Sat, iki anakku Sat. Ojo sentik telingone yo. Ki anak mahal iku Sat. Hati-hati ku Ustaz. Tak penjarake kowe engko. Ojo macam-macam yo. Anakku iki ajari. Ojo cekel-cekel. Nek bandel jarke wae. Makane anake pauk terus. Karena mamake pun pauk ngono lho. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, biarkan. Enggak bakalan mati anak ibu dibuat seorang guru. Kalau betul-betul guru pasti dididik. Wong kadang-kadang ibu lebih cerewet kok diberi gurunya. Ibu berapa kali marahi anak ibu. Pagi anak udah dimarahin. Mandi cat. Siang marah lagi. Mandi cat. Sore marah lagi. Mama. Mau tidur apa? Kadang-kadang anaknya pun mimpi-mimpi. Wih. Dan memang ibu-ibu dianjurkan jadi ibu cerewet sama anak. Bu, dianjurkan jadi ibu cerewet sama anak. Cerewet sama anak. Jangan cerewet sama suami, cerewet sama anak. Dianjurkan. Nak, udah sholat? Belum, mak. Main-main aja pula kau ya. Oh, kau nih. Udah, nggak apa-apa, biasa. Namanya mama harus cerewet. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semua ibu-ibu, bapak-bapak, kita baca syahadat bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatan bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bareng-bareng Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih kompak lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang saya hormati penasehat perwiritan permata desa. Iya, saya juga tahu, Bu. Sabar ngapa? Kayak nggak kenal aja daerah sini kan. Desa Kijang Jaya. Begitu juga yang saya hormati tokoh alim ulama, cerdik pandai masyarakat. Begitu juga yang saya hormati Ibu Ketua. Saya tadi nggak nampak. Ibu Ketua sekarang yang mana ya? Hah? Oh, Ibu ya? Masih bertahan. Masya Allah. Berapa periode rencana? Nggak apa-apa. Karena kita itu milik ketua, Bu. Tergantung percaya atau tidaknya. Iya kan? Kalau salah-salah dikit biasa. Namanya lagi di atas. Pasti banyak yang kepingin. Bu, kalau udah masa di atas, banyak yang kepingin. Makanya kadang-kadang ada yang ngambilnya dengan cara yang baik, ada ngambilnya dengan ngelempar. Yang ngelempar itu biasanya yang gak sabaran. Oleh karena itu, Ibu Ketua dan semua ketua perwiritan yang hadir hari ini, pesan pertama saya, kalau jadi ketua perwiritan, siap-siap diprotes anggota. Halo? Siap-siap diprotes anggota. Dan kepada anggota, pesan saya, jangan terlalu banyak protes. Apalagi bayar iuran sering alpa. Kadang-kadang bayar iuran jarang, protesnya lebih kenceng. Cuma bukan perwiritan sini, tempat lain. Kalau perwiritan sini kan lebih parah dari itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah.
Begitu juga yang saya hormati ibu-ibu tim marhaban. Iya Bu? Ibu-ibu ini tim apa sebenarnya? Hah? Bukan. Kok sok paten kali duduknya di atas ya kan? Oh, tapi kelihatan ini yang jilbab warna. Jilbab ibu warna apa sih itu? Ya, jilbab warna dongker berarti ini adalah panitia di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Panitia kelihatan semua serempak warnanya ya. Mudah-mudahan juga lunas lah dia. Enggak, kebiasaan baju wirid belum lunas gitu loh. Biasa begitu Bu. Tapi kan tadi penasihat udah bilang harga sawit lagi naik kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini temanya adalah pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, "Wahai Sayyidina Ali, manakah yang lebih baik, ilmu ketimbang harta?" Maka Imam Ali mengatakan bahwa yang jauh lebih baik adalah ilmu. Karena ilmu kalau dibagi maka dia akan bertambah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian takwa kepada Allah, maka Allah tambah ilmu kita. Dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Imam Ali juga ditanya, apa bedanya ilmu dengan harta? Maka Imam Ali mengatakan, kalau ilmu itu dia, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, wajib dicari. Nggak ada ilmu warisan. Kalau harta, ada harta warisan. Makanya dalam Islam menuntut ilmu tidak hanya untuk yang muda-muda. Menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimat. Itu yang diamanahkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslim dan muslimah. Nih ibu-ibu yang kepanasan di sana, kebetulan ini ada rumah saya yang lama. Pindah saja ke situ, nggak apa-apa. Itu masih kosong. Ibu-ibu yang sebelah sini geser aja Bu. Tambah aja apanya? Ambil apa sih namanya? Karpet, pindahin di situ. Ketimbang di sana kepanasan. Saya takutnya datang pengajian putih, baliknya ireng ngono kan? Bojone kaget. Kok makin ireng deh? Cangkemmu Kang jadinya. Bu-ibu itu ada rumah, silakan aja ke situ. Dingin, insyaallah. Kalau mau, Bu, pindah. Itu udah dibukain pintunya. Ya, nggak tahu, Bu. Yang penting udah buka, ditutup balik, nggak ngerti juga nanti. Tuh, lapang. Kalau mau, ibu-ibu yang sebelah sono, halo. Yang jilbab dongker-dongker pindah ke sana Bu. Kan tuan rumah, masa tuan rumah ngelesot wae ngono. Pindah rono. Bu, mumpung masih mulai pengajiannya, pindah situ. Yang pindah saya doain rezekinya lancar, anaknya soleh dan soleha, suaminya nggak selingkuh. Tapi kalau nggak mau pindah, kudoain suaminya selingkuh. Sebagian ibu-ibu ngomong kan, nggak apa-apa suamiku selingkuh. You know, yang penting tiap bulan cair.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Semuanya, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wajib bagi kita Bapak Ibu menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa yang paling baik dari seluruh ilmu yang kita tuntut? Ternyata Bapak Ibu, sebaik-baik ilmu adalah ilmu. Halo, sebaik-baik ilmu adalah ilmu. Bukan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sekarang ini mohon maaf Bu, banyak orang punya ilmu tapi nggak mau sholat. Itu makanya kita doa sama Allah senantiasa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Tahu ilmu manfaat Bu? Ngaji nggak pinter-pinter eram, tapi Masya Allah, karo masyarakat cidek, ke masjid cidek, berbuat baik sering, ilmu nggak tinggi-tinggi amat. Nggak seperti kayak Pak Ahmad, ilmunya udah terlalu tinggi, malah sombong. Kalau nggak dia yang imam, maka nggak mau datang ke masjid. Kalau nggak dia yang azan, maka merajuk. Itu mohon maaf, namanya ilmu nggak manfaat. Jelas Bu? Maka ilmu biar sedikit, ajarkan. Contoh, ibu-ibu punya anak 3 orang, nggak ada salahnya loh Bu, ibu ngajarin anak baca surah Al-Fatihah. Aku kadang-kadang palak nih mama-mama, anaknya kok cilik-cilik diajari dangdutan, goyangan. Ayo goyang! Anaknya kongkon goyang, seneng cangkeme. Tapi tiba anak masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, kok Al-Fatihah nggak hafal. Padahal mohon maaf ya, ibu-ibu semua hafal surah Al-Fatihah. Betul atau betul? Semua hafal surah Al-Fatihah kan? Kalau itu saja kita ajarkan kepada anak, ibu-ibu semua pandai hafalan sholat, ajarkan kepada anak, itulah namanya ilmu yang manfaat. Anak masih kecil diajarin, nak kalau ruku baca subhana, kalau iktidal baca Rabbana, kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu namanya ibu-ibu, ilmu nggak banyak-banyak amat, tapi Masya Allah manfaat. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu, selain daripada kita wajib menuntut ilmu, apalagi untuk kaum ibu-ibu yang punya ilmu, walaupun nggak banyak-banyak, ajarkan kepada anak. Karena mohon maaf Bu ya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya ilmu, anaknya bisa ngaji, anaknya bisa sholat, dari tangan seorang ibu jauh lebih baik ketimbang anak ibu sekolahkan jauh-jauh. Ajarkan kepada anak baca Quran. Sebab kenapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah.
sebaik-baik di antara ibu-ibu siapa coba? Orang yang bisa ngaji dan dia ajarkan kepada anaknya. Dikit-dikit aja. Hari ini baca surah Al-Ikhlas. Anak sebelum tidur ketimbang nyanyiin lagu mending dibacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nak turu yo, main mama ngaji ge. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Mama Iwong Blitar. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tapi ki enggak Ustaz Abdul Somad yo nak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Mending itu ketimbang anak sebelum tidur ibu nyanyiin ku menangis membayangkan bapakmu yang gak pulang-pulang. Bapakmu memang mata keranjang. Ku menangis. Jari anak ngomong cangkemmu mah. Ya bu, bu, kan enak kan? Nggak sulit loh. Makanya kita ada belajar. Pentingnya belajar pertama bu, supaya ibu-ibu jadi ibu rumah tangga berbeda dengan yang lain. Nabi yang menyampaikan, ada yang menyebut bahwa ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kemudian dikatakan? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen bahagia dunia dengan ilmu, pengen bahagia akhirat dengan ilmu, pengen bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Nggak ada ibu-ibu yang bisa ngangkat derajat kita kecuali melalui jalur pendidikan. Makanya di mana-mana sering saya sampaikan, jangan beli lipstik mahal-mahal kalau sekolah anak nggak kebayar. Bu, jangan beli lipstik mahal-mahal kalau uang sekolah anak nggak kebayar. Kadang-kadang pakai lipstik, ya Allah, menornya luar biasa. Abis iku ngarep koco. Nah, nggak puas ngarep koco, keluar oma, kan neneng koco, kocoannya sekali meneh. Dah. Betul nggak yang saya bilang ini? Cuma kan sayangnya mohon maaf, pakai lipstik cantik-cantik, ya kayak gitulah. Cuma waktu ke mall, pengajian, arisan, wirid permata, pakai bedak, pakai lipstik, pakai parfum, nek bengi balik pengajian, daster. Nek daster wae mending bolong. Nek bolong wae mending garo-garo sampai ngebul. Lanangin nyidek, rupai lanangin jerit. Lanangin jerit, ibu-ibu tahu kenapa? Rupanya dalamannya pakai cemitit. Halo, halo. Cuma bukan ibu wirid-wirid Kijang Jaya, ya bu? Bukan. Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah. Kalau balik ke rumah, suami pulang, ibu ngomong sama laki, abang, mau minum apa? Ibu, oh bu, balik kita ya. Udah jam 3. Ntar lagi asar. Saya bawa balik dari Sumut bu. Saya belum ada ke Pekanbaru. Saya berangkat hari Selasa,
Malam Rabu saya tablik akbar di Taluk Kuantan. Malam Kamis saya tablik akbar di Mandailing Natal. Tadi malam saya tablik akbar di Kabupaten Padang Lawas. Dari Kabupaten Padang Lawas langsung nyampe Sekijang tadi jam 7 pagi. Istirahat, habis itu berangkat kemari. Saya pikir tadi makan di sini. Bu. Enggak. Saya boleh jujur kan? Saya kira tadi makan di sini. Tak telepon, eneng mangan ora-ora. Makanya tadi saya bukan. Saya makan di luar tadi. Ada rumah makan di situ. Enggak apa-apa. Saya minta tolong besok-besok kalau ngundang saya ajak makan, Bu ya. Yang di sini bukan nggak ngajak makan, nggak sempet masak. Saya pun paham. Cuma kan kok kebangetan. Halo, halo. Nggak apa-apa. Insya Allah, Bu. Saya karena memang kurang sehat, serius. Tadi saya berhenti di situ beli obat. Karena dari tadi malam saya sudah nggak enak badan. Cuma saya nggak tahu loh, Bu. Saya kalau jumpa sama jamaah ceramah kayak gini, demam-demam, sehat. Tapi nanti habis ceramah sakit lagi. Kadang-kadang saya sering ngomong sama asisten saya, mending saya sakit ceramah terus ya. Jadi di mobil pun ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma takutnya pas saya ceramah dia ngomong, semenjak kapan ustadzku pau jadi kan. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah ibu-ibu. Jujur demi Allah, Bu, sekarang ini rasanya udah mulai sehat. Amin. Walaupun belum makan. Amin. Lapar. Bu, lapar. Dah, boleh kita lanjut. Sampai mana ceritanya tadi? Lapar. Baik. Siapa orang yang pengen bahagia dunia mesti pakai ilmu. Ibu ngapa merengut wajahnya? Biarkan aja lah saya yang lapar, nggak usah ibu yang merengut. Dah, halo, Bu, ilmu. Kalau ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Bahagia dunia dan akhirat memang harus dengan ilmu. Dan memang ibu-ibu terbukti, orang kalau pakai ilmu, hidup ini kok gampang ya. Ini ilmu namanya, Bu. Ada mic, ada suara. Jadi gampang. Kalau ceramah nggak pakai mic, apa nggak lecet tenggorokan kan? Ini namanya ilmu. Dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, termasuk ilmu ceramah adalah ditengok jamaah. Nggak boleh ceramah begini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ceramah kita sore hari ini pencam menuntut ilmu. Ibu-ibu dari sana mengatakan, sejak kapan Ustaz gila koyo ngono? Memang ini namanya ilmu. Iya kan? Betul nggak? Apapun kita hidup ini dengan ilmu itu gampang. Zaman dulu saya masih ingat, orang nanam sawit manual, motong sawit manual. Sekarang Masya Allah, dengan ilmu teknologi Bu Ibu, batang sawit 1 hektar tinggal pakai eskavator, langsung dicaca-caca, bisa langsung ditanam gak berapa lama setelah itu. Namanya ilmu. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ilmu ini penting. Bahkan Al-Quran mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Makanya kalau pengen dimuliakan Allah, tuntutlah ilmu. Ustaz,
Saya ilmu apa Ustaz yang harus saya cari? Bu. Pertama, ilmu belajar sholat. Yang kedua, ilmu belajar Al-Quran. Yang ketiga, ilmu menjadi seorang ibu yang baik. Yang keempat, ilmu menjadi istri yang soleha. Pertama, ilmu sholat. Contoh, Allahu Akbar. Ibu, dalam mazhab Syafi'i, kalau ibu nggaruk-nggaruk lebih dari 3 kali, maka itu contoh, Allahu Akbar, batal. Ya Bu, ada ilmunya. Maka belajar ilmu sholat. Sama siapa? Ibu cari ustadz di kampung ini. Kalau nggak ada ustadz di kampung ini, ibu yang punya anak gadis, pesan sama anak gadis, kue ojo kawin kecuali karo ustadz. Nek iso karo sing ceramah wingi, ngono. Contoh. Ya alhamdulillah saya kan udah 2 Bu. Alhamdulillah udah 2. Alhamdulillah udah 2. Apanya? Soto ya aja. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ilmu sholat penting supaya kita nggak salah dalam sholat, kan gitu ya. Saya Bu waktu di pesantren dulu, kita belajar loh ilmu sholat. Nama kitabnya I'anatut Thalibin. Yang kedua, kita belajar nama kitabnya Nihayatuz Zain. Yang ketiga, kita belajar kitab Fathul Qorib. Yang keempat, kita belajar kitab Safinatun Najah. Yang kelima, kita belajar kitab Sarqawi. Itu semua ilmu tentang sholat. Sebab kenapa? Untuk apa ilmu kita tinggi masalah pertanian, tapi masalah sholat sering salah? Bukankah Nabi yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah? Amal ibadah yang pertama dihisab nanti di akhirat apa coba? Salat. Baik salat, baik amal. Enggak baik salat, enggak baik semua. Makanya ilmu salat dipelajari. Ya Bu? Ya Bu? Ilmu salat. Ibu kalau ruku yang betul, Allahu Akbar. Kepala sejajar dengan belakang. Ya Bu, sejajar. Jadi kalau diletakkan sesuatu nggak jatuh. Kalau sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, jangan diayun-ayun tangan. Ada sebagian orang sami Allahu liman hamida. Ini Bu, lihat. 1, udah 2, udah 4 nih. Makanya yang betul aja sami Allahu liman hamidah. Dah. Dan kalau ada kawan gak usah dicolek-colek ya. Udah, itu namanya ilmu sholat loh. Tasyahud contohnya, ada ilmunya. Ada yang orang gini. Iya kan? Ya Bu. Yang betul aja, lurus aja udah, gak usah gerak-gerak kebanyakan. Udah. Takutnya nanti ada yang iseng ditangkepnya. Kan ada yang kayak gitu ya. Oh, di Pekanbaru banyak. Ustadz, apakah memang boleh digerak-gerakin? Boleh sebenarnya. Cuma ibu-ibu, kita di Indonesia ini rata-rata mazhabnya Syafi'i. Makanya pakai kunut, makanya yasinan, makanya tahlilan. Kalau di Pekanbaru sekarang, itu yang banyak. Semua haram, wirid akbar kayak gini, nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada Bu. Makanya haram. Inilah yang bahaya kalau nuntut ilmu cuma pandai mengharamkan. Ya kan? Nuntut ilmu kalau cuma pandai mengharamkan untuk apa? Semua haram. Zaman Nabi nggak ada lipstik, ibu sekarang pakai lipstik, haram dong. Zaman Nabi nggak ada celak mata, sekarang ibu pakai celak mata, haram. Zaman Nabi nggak ada apa namanya? Tunggu saya mikir dulu ngapa. Make up lah. Make up. Bu, kadang-kadang di zaman Nabi kan nggak ada kan?
Mana ada di zaman Nabi muka mama-mama biru-biru, lebam-lebam, nggak ada. Sekarang aja kalau nengok mama-mama beda-beda. Ada yang kayak tiang listrik ya, ada yang kayak lampu merah, ada yang kayak kepentuk tiang ya. Di zaman Nabi nggak ada tuh. Tapi apakah boleh? Boleh. Ibu-ibu jangan salah ya. Dandan di depan suami, dandan di depan suami, dan suami suka nengok ibu, maka semalam suntuk ibu didoain malaikat. Contoh, ibu dandan semalam, dandan waktu mau tidur, dandan, dah, pakai lipstik, pakai bedak, dah, lalu kemudian pakai make up, lalu suami datang, abang, ya kan, nggak ada salahnya loh, bu. Ibu ngapain ketawa sih? Saya mau ceramah nih. Maksud saya, pernah nggak ibu-ibu amalin yang kayak gitu? Jarang. Sesekali bu, dalam kitab ini disebutkan termasuk adab seorang istri kepada suami, waktu malam sebelum tidur ibu nawarin, bu, pakai baju yang mohon maaf, baju di pantai dipakai. Bu, terus ibu ngomong sama suami, ibu, oh bu, ngomong sama suami, abang. Coba sesekali kayak gitu, biar suami ibu nggak stres. Kadang-kadang ada sebagian suami udah mengkode, ma, apa sih, ada apa, nggak ada salahnya loh bu. Mending ibu mesra-mesraan sama suami sendiri ketimbang mesra-mesraan sama suami orang. Betul nggak? Pegang-pegangan sama suami sendiri, peluk-pelukan suami sendiri ketimbang suami orang. Kadang-kadang sama suami orang, apa nanti masih sama suami sendiri, bang, ke bawah sana. Bu, kira-kira jelas enggak? Jelas enggak? Ini ibu-ibu kelihatan ketawa, kelihatan lucu, tapi maknanya dalam. Jarang ibu-ibu zaman sekarang menservis suami. Alah, usui nikah kok. Emang kalau udah lama nikah, suami ibu mati nafsu ya? Ada ilmunya loh. Ini mohon maaf ibu-ibu, saya kasih rahasianya. Mau tahu nggak? Bu, hampir rata-rata suami yang selingkuh karena istrinya nggak servis. Pait-pait aja aku ngomong. Bu, hampir rata-rata suami ibu yang selingkuh lebih suka melihat istri orang ketimbang istri sendiri, gara-gara di rumah nggak servis. Asal suami mendekat, kalau nggak bau jengkol, bau. Balsem, iyalah pula. Sebelum tidur balsem di sini, kalpanak sebelah sini, preskir di sini. Pas suami mendekat, Bu, enggak, saya memang bercanda loh bu. Saya bercanda, tapi saya jujur, serius. Cobalah bu sesekali. Mesra sama suami gitu apa salahnya sih? Nyampe di rumah nanti ibu-ibu, bu, nyampe rumah, coba pegang tangan suami, abang. Suami sendiri kan? Loh, ibu-ibu mohon maaf loh, ayang bebku, bu, ayang bebku di rumah. Kalau saya pulang,
Abi. Pegang tangan, iya, dikusuk-kusuk. Capek Bi katanya. Ya memang habis itu minta amplop dia. Ya, makanya ibu-ibu, jujur, sebenarnya saya ceramah di mana-mana nggak pernah lagi ngarepin amplop. Cuma karena istri saya sering nanya. Iya Bu, istri saya kalau saya balik pasti nanya, amplop ceramah di SP1 mana? Kan itu dia. Kalau nggak nanya istri saya Bu, demi Allah nggak mau saya nerima amplop lagi. Iyalah, cuma istri saya nanya, nggak pernah absen loh. Nanya terus. Kadang-kadang aku pusing nengoknya. Memang ibu-ibu di mana-mana kayak gitu ya. Kalau suami pergi-pergi, pasti nanya hasilnya apa ya. Rupanya sama, istriku juga kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Belajar ilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu sholat. Yang kedua, belajar ilmu Al-Quran. Belajar ilmu Al-Quran bagaimana? Supaya bacaan Al-Quran kita benar. Jangan baca Quran seperti orang nggak seperti baca Quran. Karena sebab kenapa? Al-mahiru bil Quran ma'asaparatil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran nanti di akhirat sama dengan malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa syakun alaih. Orang yang baca Al-Quran dan dia merasa sulit membacanya, maka nanti di akhirat falahu ajaroni, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama pahala membaca, pahala yang kedua pahala terbata-bata. Ajaroni dua pahala, syahroni dua bulan, syahrini sesuatu. Ya. Makanya ibu-ibu ngaji, belajar Quran. Enak kok. Ini ibu-ibu kan ada tim wirid di RT ya. Maka kalau ada tim WhatsApp-nya, ibu-ibu coba buat sebulan sekali khatam Quran bareng-bareng. Nanti Ibu Sartina baca juz 1, Sartini juz loro, Syarifah juz 3, kemudian Pok Lemeh juz 4. Ya kan? Ibu Siti Masdariken juz 5, Ibu Merlep juz 6, ya kan? Ibu Berondolan juz 7, Ibu Lengges juz 8, Ibu Merongos juz 9. Iyo, dibagi. Bagus Bu, bagus Bu, Bu. Bagus, dibuat. Nanti bareng-bareng ibu datang ke masjid atau ke musola, ada 30 orang, ada 40 orang, paling kira-kira waktunya 2,5 jam. Insya Allah tamat. Kalau enggak dibaca di rumah masing-masing. Contoh, Ibu Sartina dengan Sartini juz 1 dan juz 2 sudah dibaca 9 lembar. Nanti nyampe masjid, waktu wirid tinggal baca selembar lagi. Jadi setelah hatam semuanya, bareng-bareng mendoa. Ini namanya wirid yang berkualitas. Memang niat menuntut ilmu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran. Kadang-kadang wirid udah baik, yang nggak baik waktu habis wirid ngomong karo kawan, yuk ngopo, yuk ngopo. Mau wirid kan? Iyo ngopo? Lontongi yuk. Iyo. Ngopo lontongi? Atos. Yuk. Mau iyo nggak ngerosok ke yo? Ngopo? Kuane asin. Ini habis baca Yasin ini loh, ngomong. Iya, aku mau tak coba. Moso iyo kue dipangan, kok kowe enggak kue ngono loh. Anyep. Bu Piero Sone, iku memang nek ibu opo acara ngomai memang parah loh. Kikit. Padahal kan nrimo yu. Arisane kan lumayan oke yu. Moso iyo panganane ala kadari. Memang kikit iku wonge. Males ngei. Alah. Enggak, itu nyata loh Bu.
ngomong-ngomongin ya sambil makan. Padahal awak masuk ngoma yuk keto mau yuk eneng tupperware lu yuk eneng guci ngomane tapi pangane kok nggak enak yo kan opo salane mangan sate ini sate ayam opo sampai sate daging enak iki nggak kelontong wae neng nggak mie disiram kuah pun kuah anget alah. Itu yang mohon maaf membuat kadang-kadang pengajian itu bagus, cuma habis ngaji yang nggak bagus. Ya Bu? Maka udahlah yang kayak gitu nggak usah dikomentari lagi. Yang lebih parah kadang-kadang komentarnya luar biasa. Habis juga sama dia 3 piring ya kan? Pulang pun minta dibungkusin. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, buat pengajian ibu berkualitas. Caranya nanti bukan hanya baca yasin aja, nanti ibu-ibu ngapelin hadis satu-satu. Contoh, pertemuan pertama, ibu-ibu ngapalin hadis 1, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Itu diamalin selama 1 bulan. Bulan besok ngaji lagi 1 hadis lagi. Apa hadisnya? Hadisnya ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Bulan depannya lagi hafalin lagi 1 hadis. Apa contohnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Terus kalau selama 1 tahun 12 kali wirid selama 12 bulan berarti sudah dapat 12 hadis. Kalau ibu-ibu wiridnya berkualitas selama 5 tahun, maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ibu sudah bisa menghafal hampir 60 hadis. Padahal kata Nabi, siapa orang yang hafal ucapan Nabi sampai 40 lebih, maka Allah jamin masuk ke dalam surga. Yang penting ibu-ibu hafal pelan-pelan. Kadang-kadang memang kita otak nggak begitu nangkep lagi. Tapi percayalah Bu, kalau bareng-bareng pasti dapet. Makanya doa pun enake kerungu uang. Supaya orang yang di belakang bisa ngikut. Ada sebagian orang mendoa koyong gurutu-gurutu. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala ajma'in. Amin kata ibu. Allahumma inna Rahmanir Rahim. Ibu-ibu pun ngomong amin. Allahumma inna ya Allah amin. Padahal nggak ngerti bocopo ngono loh. Makanya bapak ibu-ibu kalau doa kalau bareng-bareng enak, baca yasin bareng-bareng enak nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal innaka la ala terus tunzira qauman ma aba'uhum laqad haqqal fahum inna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal fahum muqamahun wa ja'alna min baini aydihim fa'angshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul azim. Enak kalau bacanya bareng-bareng. Yang dapat nampak giginya, yang nggak dapat mangap-mangap panjang. Inna Allah. Nggak apa-apa, orang juga nggak tahu. Yang penting bareng-bareng. Jangankan membaca, mendengarkan Al-Quran saja kita berpahala. Itu makanya pentingnya belajar ilmu Al-Quran. Pertama kita belajar memperbaiki sholat. Yang kedua belajar tentang ilmu Quran. Sekarang yang ketiga belajar tentang menjadi seorang ibu. Karena kalau udah jadi ibu, maka harus punya jiwa guru. Bu,
Kalau sudah menjadi seorang ibu, harus punya jiwa guru. Setidaknya ngajar anak sendiri. Jadi guru apa maksudnya? Ngajarin anak apa yang kita tahu. Karena ibu-ibu, al-um madarasatul ulalak, bahwa ibu adalah tempat belajar anak pertama sekali. Kalau ibunya pintar, insya Allah anaknya pintar. Paling gampang gini bu, jarang ada orang suaminya pintar, istrinya pau, anaknya pinter, jarang. Tapi kadang-kadang suami ini pau, wes, ibu-ibu ngerti pau nggak? Hah? Pau itu bu, ini dimakannya. Pau namanya. Iya, bapak enak ailan cipi ngomong gue. Dah, ibu-ibu, dah. Kadang-kadang ayahnya nggak ada pendidikan, tapi mamanya sabar, aule, telaten, diajarnya anaknya ngaji, diajarnya anaknya sholat. Ini namanya ibu yang bisa jadi guru. Jadi anaknya seneng. Dan ibu-ibu perlu saya sampaikan, ibu tidak akan jadi apa-apa sebelum ibu mampu menjadi guru untuk anak-anak diri sendiri. Makanya ajarkan anak dengan sebaik-baiknya. Dan luar biasanya ibu-ibu, kalau ibu bisa menuntut ilmu, lalu ilmu itu ibu ajarkan kepada anak-anak ibu, Masya Allah, jadilah anaknya seperti Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Asy-Syafi'i ibu-ibu punya mama, woi nggak pinter-pinter eram. Cuma mamanya Imam Asy-Syafi'i mengantarkan Imam Asy-Syafi'i kepada seorang ulama. Kata mamanya apa? Wahai guru, ini anakku Syafi'i, ini ada rotan, kalau dia nakal kau pukul. Anak-anak zaman sekarang mana yang gue ngono mama-mamae. Sat, iki anakku sat, ojo sentik telingone yo. Ki anak mahal iku sat. Hati-hati ku Ustaz, tak penjarake kowe engko. Ojo macam-macam yo. Anakku iki ajari. Ojo cekel-cekel. Nek bandel jarke wae. Makane anake pau terus. Karena mamake pun pau ngono lho. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, biarkan. Enggak bakalan mati anak ibu dibuat seorang guru. Kalau betul-betul guru pasti dididik. Wong kadang-kadang ibu lebih cerewet kok dibanding gurunya. Ibu berapa kali marahi anak ibu. Pagi anak udah dimarahin, mana cat? Siang marah lagi, mana cat? Sore marah lagi, mama mau terima apa? Kadang-kadang anaknya pun mimpi-mimpi. Wih. Dan memang ibu-ibu dianjurkan jadi ibu cerewet sama anak. Bu, dianjurkan jadi ibu cerewet sama anak. Cerewet sama anak. Jangan cerewet sama suami, cerewet sama anak. Dianjurkan. Nak, udah sholat? Belum, mak. Main-main aja pula kau ya. Oh, kau nih. Udah, nggak apa-apa, biasa. Namanya mama harus cerewet. Sama siapa? Bu, sama siapa cerewet? Ingat baik-baik. Cerewet sama anak, jangan sama suami. Karena kalau ibu cerewet sama suami, maka suami ibu mendapat keberkahan, bebas dari siksa kubur. Ada orang yang bertanya, kok bisa bebas dari siksa kubur? Karena di atas dunia udah terlalu tersiksa dengan mulut istrinya. Itu bapak-bapak yang hadir tuh, kalau sering kena marah sama istrinya, insya Allah kalau dikuburkan di dusun berapa kuburannya? Hah? Dusun berapa? Dusun 1. Iya, itu kalau dikuburkan di dusun 1 bapak-bapak, asalkan bapak-bapak tiap hari kena marahi istri, nanti kalau nyampe ke alam kubur, malaikat nggak nanya-nanya. Pas ditengok wajahnya udah pucat duluan. Diinterogasi, kamu kenapa wajahnya pucat? Udah sering kena marahi istri. Malaikat kasihan, ya udah kau lewat aja lah katanya. Makanya bapak tengok tuh, tengoklah wajah bapak-bapak tuh pada pucat. Ada ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nggak apa-apa, ibu-ibu cerewet sama anak. Saya punya mama, alhamdulillah masih hidup. Mama saya itu menurut saya perempuan paling tercerewet waktu saya kecil.
Saya berapa kali kena marahi. Sampai saya sekarang Bu udah jadi ustadz, kalau pulang masih kena marah juga. Kau udah sholat katanya. Udah mak, kapan? Aku kadang-kadang mau ngomong sama mamaku, mak aku ini ustadz kondang loh mak. Masa iya masalah sholat mama tanya juga. Sampai hari ini Bu, demi Allah, saya ini kan baru balik dari Sumut, saya mampir ke rumah. Itu mama saya nanya, kau udah sholat katanya. Awak ustadz baru balik ceramah kok nggak sembahyang kan? Tapi itulah sifat seorang ibu. Sebesar apapun anaknya, sehebat apapun anaknya, dia tetap menganggap kita ini anak kecil. Makanya kita maklum. Dan luar biasanya seorang ibu, sesusah-susahnya kita, anaknya masih diterimanya. Kalau ibu sehat, diterima suami. Kalau sakit, belum tentu. Bu, aku nggak manas-manasin. Bu, sehat, diterima suami. Betul? Kalau sakit, belum tentu. Nek wis meron ini. Suami bisa jadi nggak terima lagi. Betul kan? Betul nggak? Tapi jangan pula gara-gara ceramahku balik nanti ke rumah ngomong, alah nggak usah sok-sok baik. Engkau nih aku sakit mau tinggal ke. Suami kaget kok ngomong ngono deh, ustadz ngomong. Sopo nih ustadz pau ngajari wujud. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Karena memang itu betul. Makanya ibu-ibu buat yang baik-baik. Bu, bu, hoi, bu, baik-baik. Ya, ya bu ya. Hoi, cerewet sama anak, buat anak bahagia. Didik anak sebaik-baiknya agar ibu bahagia di masa tua. Nanti kalau ibu udah sakit, anak ibu baik sama ibu, insya Allah bu. Sakit ibu, apapun yang ibu minta dibeliinnya. Mak, ku gendong ya. Iya. Mak, mamaku suapin ya. Iya. Itu kalau ibu dapat kasih sayang anak. Dan biasanya itu anak sayang sama mama, kalau waktu kecil kena marah-marahin terus. Iya kan? Kita yang paling sering kena marah, kita itu biasanya kalau udah besar sayang sama mama. Saya punya adik, waktu kecil bandelnya nauzubillah. Sekolah cabut. Dah, sekarang ibu-ibu, adik saya ini paling sayang sama mama saya. Ustadz emang gak sayang? Saya sayang juga. Cuma adik saya ini waktu kecil bandelnya luar biasa. Sekarang sayangnya luar biasa sama mama. Sebab kenapa? Dia terasa waktu cilik sering kena marah, gak kena manja-manja ke. Mama-mama zaman sekarang kadang-kadang terlalu memanjakan anak. Anak minta HP dikasih, anak minta Honda di kemana bu? Nyiapin nasi. Nyiapin nasi. Ibu jamaah rahimakumullah, intinya dah jadi seorang ibu yang bisa mendidik anak. Gak usah terlalu dimanjain ya. Kasih sayang pada porsinya. Ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf lahir batin. Saya habis ini langsung izin ke Pekanbaru karena masih ada acara lagi. Tadi permintaan dari ibu. Bu Sri yang mana? Oh Ibu Sri ya. Ibu Sri, saya izin gak bisa ngelanjutin kajian lagi karena memang saya mau isi acara bu di Pekanbaru. Jadi gak apa-apa ya, doain aja lah, mudah-mudahan sehat ya bu. Insya Allah gak apa-apa. Lain kali kan kita bisa jumpa lagi ya bu. Mudah-mudahan jumpa-jumpa besok kita gak sesibuk sekarang ini. Karena memang sekarang masih Maulid Nabi di tempat-tempat yang lain. Makanya terima kasih undangannya. Soal masalah makan tadi nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Saya demi Allah nggak marah. Cuma memang tadi harapannya ngarep makan. Cuma harapan kok bu, nggak apa-apa. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya bu ya. Saya bercanda kok. Cuma cukuplah di sini saya nggak makan kan gitu. Nggak bercanda. Insya Allah tempat lain besok ya bu ya. Bu, bu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi alhamdulillah tadi udah kenyang kok. Makanan di situ banyak. Cuma saya nggak tahu ada nggak yang dibungkusin.
Mana tahu ada. Ya kan? Kemarin waktu di jalur 2 ada makanan loh saya dibawain. Ya kan, Bu? Ngeri panitianya nyuapin makanan jalur 2 kemarin. Alah, jalur 5 ini pun lebih mantap, ya kan? 45. Oh, enggak jalur 5. Jalur 4 ini pun keren. Sebab kenapa? Jamaahnya Masya Allah luar biasa. Ini semua wajah-wajah masuk surga semua nih. Amin. Tinggal nunggu mati aja ini. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Ibu-ibu, ceramahnya insya Allah nanti kita upload ke YouTube ya. Nama YouTube-nya ibu-ibu Ustadz Suwandi Aksi. Yang punya HP Android, buka YouTube, tengok di dalamnya Ustadz Suwandi Aksi. Kemarin waktu wirid Al-Akbar di Gerbang Sari, tahu Gerbang Sari? SP berapa tuh? SP 5 kan? Alhamdulillah sudah kita masukin ke YouTube. Sudah kita masukin ke YouTube. Keistimewaan 5 pintu keberkahan. Hari ini kita berbicara tentang menuntut ilmu. Nanti kita masukin ke YouTube. Oh, wirid akbar pengajian ibu-ibu jalur 4 Desa Kijang Jaya. Ketua umum Ibu Siti. Oh, Ibu Surti. Ya Surti, Bu. Alhamdulillah. Kita doakan ibu ketua kita mudah-mudahan sehat, lapang rezeki, setia suaminya, sayang suaminya. Yang penting jangan lupa ketika balik ke rumah, abang. Dah. Yuk kita tutup dengan doa. Khususan ala hazihin niyah. Al-Fatihah.